Halo semua, Tulip TV ada di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu film yang berasal dari Swedia yang berjudul Black Crab. Film ini diangkat dari sebuah novel yang bercerita tentang tentara pilihan yang harus menjalankan misi rahasia dengan melewati kepulauan dan lautan yang membeku dan menempuh jarak ratusan kilometer. Apa kira-kira misi rahasia itu? Yuk cus, kita langsung ke alur cerita filmnya. Pada awal film, seorang ibu dan anaknya berada di dalam sebuah mobil menuju ke suatu tempat. Tiba-tiba dari arah depan terlihat orang berlarian dan terdengar suara tembakan. Ed dan anaknya mencoba bersembunyi di dalam mobil dengan menutupi badan mereka menggunakan kain. Namun orang-orang bersenjata tersebut memecahkan kaca mobil mereka. Terdengar suara teriakan Ed dan anaknya. Namun scene ini seakan tidak menjelaskan apa yang terjadi dengan keduanya. Beberapa tahun kemudian, Ed yang sekarang sudah menjadi seorang tentara sedang berada di sebuah gerbong kereta bersama dengan beberapa orang lainnya. Dia diminta turun di suatu tempat untuk melanjutkan perjalanan ke kantor pusat. Muncul seorang letnan tentara yang datang untuk menjemput Ed, dan mereka bergegas masuk ke dalam mobil. Di sepanjang perjalanan terlihat kota yang porak-poranda dan beberapa mayat pemberontak tergantung di sebuah jembatan. Ed pun bertanya kepada sang letnan, kemana dia akan dibawa? Karena sebagai orang asli kota itu, dia mengetahui bahwa jalan yang dilalui bukan menuju ke markas seperti yang diberitahukan di awal. Akhirnya mereka berhenti di suatu tempat, namun Ed disuruh tetap berada di dalam mobil. Sementara sang letnan masuk ke dalam sebuah bangunan. Sementara di luar mobil terlihat beberapa orang mencoba mendekati mobil. Ed mencoba keluar dari mobil, namun orang-orang itu malah menyerangnya. Ed pun berusaha pergi dari tempat itu menuju ke markas dan meninggalkan sang letnan. Setibanya di markas, Ed mengatakan kepada penjaga bahwa dia diperintah oleh Kapten Rat untuk datang ke sana. Di dalam markas, Ed bertemu dengan beberapa orang pilihan lainnya untuk menjalankan suatu misi rahasia. Namun mereka tidak ada yang mengetahui misi apa yang akan mereka jalankan. Menurut salah satu dari mereka, ini adalah misi dari pemerintah. Tidak berselang lama, datang satu orang lagi yang bernama Kopral Karimi yang akan bergabung dengan mereka. Seseorang pun datang dan menyuruh mereka untuk menemui Kapten Rat. Ketika berdiskusi, ternyata mereka seharusnya berlima, namun salah satu dari mereka tidak datang. Kapten Rat pun menjelaskan kondisi saat ini yang mereka hadapi, di mana musuh sudah menghabisi sebagian besar dari unit mereka dengan mengebom 3 markas mereka. Dan dalam beberapa hari ke depan, musuh akan menjangkau dan mengepung markas yang mereka tempati. Namun mereka punya kesempatan terakhir untuk menang, bahkan untuk mengakhiri perang yang terjadi, yaitu dengan misi yang akan mereka jalankan. Namun kondisi saat ini sangat sulit, karena untuk pertama kalinya dalam 37 tahun terakhir, seluruh wilayah kepulauan di sana mulai dari darat sampai lautan tertutup oleh es. Dan lebih parahnya lagi, lapisan es di laut terlalu tipis untuk dilalui kendaraan darat dan terlalu tebal untuk dilewati sebuah kapal. Lapisan es itu hanya mampu menopang manusia dengan menggunakan sepatu ski. Akhirnya mereka diberitahu misi mereka, yaitu misi kepiting hitam atau Black Crab. Dengan target membawa 2 buah kapsul melintasi es dari Tesenoi ke pusat penelitian di Odo, di mana rute tersebut menyamping melewati wilayah musuh. Jika misi itu berhasil, maka mereka akan memenangkan perang dan mereka dibebaskan dari angkatan dan boleh pergi kemanapun mereka mau. Mendengar penjelasan itu, Ed beranggapan bahwa dengan berseluncur di malam hari di atas es sepanjang 185 km dengan melewati wilayah musuh sama saja dengan misi bunuh diri. Namun sang kolonel menegaskan bahwa misi itu bukan permintaan, tapi sebuah perintah. Kemudian mereka pun membubarkan diri, kecuali Ed. Kolonel memberitahukan bahwa anak Ed yang telah berpisah darinya semenjak kejadian sebelumnya saat ini berada di sebuah camp di Odo.
Kolonel menjanjikan kepada Ed akan bertemu dengan anaknya sesampainya di sana. Ed keluar dari ruangan dengan raut muka yang sedih dan memegang foto anaknya yang telah lama berpisah semenjak kejadian di mobil waktu itu, di mana dia dipisahkan dengan anaknya dan hingga saat ini dia tidak tahu keberadaan anaknya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Mereka pun berkumpul di kamar dan masih menganggap bahwa misi itu adalah misi bunuh diri. Karimi mempertanyakan kenapa mereka yang dipilih untuk menjalankan misi itu. Dia sempat berencana ingin kabur dari tempat itu, namun Ed meyakinkan bahwa masih ada kesempatan untuk menang. Untuk menenangkan suasana, mereka pun fokus memikirkan rencana mereka setelah berhasil menjalankan misi itu. Di tengah obrolan mereka, Kapten Forsberg masuk dan menyerahkan seluruh perlengkapan dan senjata untuk menjalankan misi mereka esok hari. Namun belum sampai esok hari, ketika mereka sedang beristirahat, markas mereka sudah dibombardir bom oleh musuh. Mereka pun bergegas keluar dari markas dan memberi perlawanan. Kapten Rudd menyerahkan 2 kapsul kepada Kapten Forsberg yang harus mereka bawa sampai ke Odo. Selain itu, dia memberitahukan ada tambahan 1 orang di tim mereka, yang ternyata orang itu adalah orang yang menjemput Ed ketika turun dari kereta. Di tengah perjalanan, mereka menyusun rencana. Namun tiba-tiba Laut Es retak dan Kapten Forsberg masuk ke dalam Laut Es. Ed bergegas melepas barang bawaannya dan menyelam untuk mengambil tas ransel yang dibawa oleh Kapten Forsberg. Karena air yang begitu dingin, Ed tidak bisa menyelamatkan sang kapten dan langsung berenang ke permukaan. Sesampainya di permukaan, tim yang lain mencoba menjaga suhu tubuh Ed agar tetap hangat. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dan berlindung di sebuah rumah kosong serta membuat api unggun untuk menghangatkan badan Ed yang hampir mati membeku. Karena Kapten Forsberg sudah tewas sebelum memberikan arahan, mereka pun merundingkan siapa pengganti sang kapten yang akan memimpin misi itu. Malik menunjuk Nilun selaku pemilik pangkat tertinggi di antara mereka sebagai pemimpin. Namun Ed tidak setuju karena Nilun tidak hadir ketika Kapten Rudd menjelaskan misi. Ed juga mempertanyakan apakah Nilun paham kondisi rute yang akan mereka lalui. Nilun membalas dengan mempertanyakan langkah Ed yang hanya mengambil tas ransel yang berisi kapsul dan meninggalkan Kapten Forsberg di dalam Laut Es. Ed balik bertanya kenapa semua diam ketika dia berinisiatif melompat ke dalam laut. Namun setelah perdebatan yang terjadi, pada akhirnya tetap Nilun yang diputuskan untuk menjadi pemimpin misi menggantikan Kapten Forsberg. Keesokan harinya, Ed terbangun dari mimpi dan mendapati abu sisa api unggun berterbangan. Di saat yang sama terdengar suara gemuruh dari luar rumah. Dia pun bergegas keluar rumah dan melihat Karimi sedang tiarap sambil menghubungi seseorang menggunakan radio. Di saat yang sama, muncul pesawat musuh. Ed bergegas membangunkan tim yang lain untuk berlari keluar rumah. Tidak lama pesawat itu langsung menghancurkan rumah itu. Ed pun curiga dengan Karimi sebagai pengkhianat. Namun Karimi membantah hal tersebut. Dia mengaku menghubungi pacarnya di markas F28 yang dikabarkan dibom oleh musuh. Setelah berdiskusi dengan tim yang lain, akhirnya Karimi tetap dibiarkan hidup dan melanjutkan misi, namun tidak dilengkapi dengan senjata. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan menemukan puluhan mayat yang membeku akibat kapal Skoci yang terbalik. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba muncul pesawat dari arah belakang mereka dan langsung memberondong dengan tembakan. Mereka berhasil lolos dengan bersembunyi di bawah jembatan kayu. Setelah pesawat itu pergi, mereka memutuskan untuk menyeberang pulau. Di sana mereka bertemu dengan sepasang kakek nenek yang tinggal di salah satu rumah di pulau itu. Mereka dijamu makan di sana. Namun tidak sengaja sendok Ed terjatuh dari meja makan.
Ketika sedang mengambilnya, dia melihat senapan di bawah meja. Karena ketahuan, sang kakek tersebut langsung menembakkan senapannya. Dan Karimi pun tewas tertembak. Tidak berselang lama, berbunyi panggilan masuk dari radio Karimi. Dan ternyata panggilan dari pacarnya yang berada di markas F28. Mereka tidak memberitahukan kalau Karimi sudah tewas. Mereka pun menyadari kalau Karimi berkata jujur dan bukan pengkhianat. Mereka memutuskan untuk mengambil beberapa makanan dan minuman dari rumah itu dan bergegas melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Malik terbaring lemas karena ternyata dia juga terkena tembakan di perutnya. Namun Malik tidak mau diobati dan terus melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sebuah kapal karam, langkah Malik pun semakin lambat, sementara mereka harus sampai di Odo sebelum fajar. Nilun memutuskan untuk meninggalkan Malik di tempat yang aman dan diberikan bekal makanan serta menyuruh orang untuk menjemputnya. Namun Granvik tidak setuju dan membuka kapsul yang dia anggap lebih dipentingkan daripada Malik. Dari situlah mereka mengetahui bahwa yang mereka bawa sebetulnya adalah sebuah senjata biologis berupa virus. Malik mendekati Granvik dan meminta senjata biologis tersebut untuk diserahkan kepada Nilun. Malik menyuruh mereka bertiga lanjut menyusuri kapal, sementara dia tetap tinggal di tempat itu. Dari atas kapal, Ed melihat cahaya dari kejauhan. Di saat yang sama terdengar suara tembakan dari bawah. Ternyata Malik bunuh diri karena tidak ingin merepotkan tim yang lain. Ed memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan yang membuat Nilun marah karena tidak menunggu perintahnya. Sialnya, Ed terjebak di lapisan es yang tiba-tiba retak. Ed meminta tolong untuk melemparkan tali kepada Nilun. Namun Nilun meminta Ed untuk melemparkan kapsulnya terlebih dahulu, baru dia mau melempar tali kepadanya. Meskipun lapisan es rawan retak, mereka tetap memutuskan untuk melewati lapisan es yang tipis itu dengan mengikatkan tali di pinggang mereka bertiga. Dari arah kejauhan menyala sebuah kembang api dan disertai tembakan ke arah mereka. Dari tempat mereka tiarap, Granvik dapat membidik dan menembak mati musuh. Setelah itu mereka menuju ke tempat persembunyian musuh tersebut untuk beristirahat sementara. Nilun menyuruh mereka berdua tidur dan dia yang berjaga. Ed kembali bermimpi tentang anaknya dan di dalam mimpi anaknya meminta dia bangun. Ketika Ed terbangun, ternyata langit sudah terang dan mendapati Nilun sudah pergi dengan membawa kapsulnya. Sementara dari arah bawah, musuh sudah mulai mengepung mereka. Mereka semakin terdesak. Ed mencoba melempar granat terakhir ke arah musuh. Namun setelah pemicunya dilepas, tiba-tiba musuh menembak perut Ed sehingga granat terlepas dari tangannya, tapi Granvik dengan cepat dapat menembak musuh. Di saat yang sama, Ed berteriak kalau granat akan meledak. Refleks Granvik berniat untuk mengambil granat tersebut untuk dilemparkan lebih jauh, namun granat itu meledak duluan dan menewaskan Granvik. Melihat kejadian itu, Ed merasa sedih dan menembakkan senapannya secara membabi buta. Setelah itu, Ed berusaha mengejar Nilun sampai akhirnya dia melihat Nilun tidak jauh di depannya. Ed berteriak meminta Nilun menyerahkan kapsulnya, tapi Nilun tidak menghiraukannya. Ed pun membidik dan berhasil menembak Nilun dari belakang dan kemudian mengambil kapsul tersebut. Nilun mencoba meyakinkan Ed jika kapsul itu harus dimusnahkan dan dibuang ke laut karena dapat membinasakan mereka semua. Ed tidak memperdulikan apa yang dikatakan Nilun dan terus melaju di atas es menuju Odo. Namun kondisi Ed yang terkena tembakan di perutnya semakin menurun dan berhalusinasi. Sementara di depannya muncul pasukan berkuda dan tidak lama dia tidak sadarkan diri. Ed tersadar sudah berada di ruang operasi di markas Odo. Atas keberhasilannya, Ed mendapatkan penghargaan dan kenaikan jabatan. Ed menanyakan keberadaan putrinya yang katanya berada di sana. Namun ternyata itu semua bohong, hingga dia memukuli atasannya untuk melampiaskan kemarahannya.
Ed kemudian dibawa ke ruang perawatan untuk mendapatkan pengobatan di tangannya. Tanpa sepengetahuan perawat, dia mengambil pisau bedah dari meja di dekatnya. Setelah perawat keluar dari ruangan, Ed menemui Nilun dan mengakui kalau Nilun benar bahwa kapsul itu harus dimusnahkan. Ed mengajak Nilun untuk memusnahkan kapsul tersebut. Meskipun sudah terlambat dan dengan kondisi mereka berdua yang sedang terluka, akhirnya mereka berdua mencoba mendatangi laboratorium tempat kapsul itu disimpan sebelum diolah menjadi senjata. Dengan mengandalkan pangkat mereka yang lebih tinggi dari para penjaga di sana, akhirnya dia mencari ruangan laboratorium. Namun setelah berada di depan ruangan laboratorium, mereka dilarang masuk oleh dua penjaga di sana. Meskipun mereka tahu pangkat Ed dan Nilun lebih tinggi dari mereka. Tanpa berpikir panjang, Ed langsung menghujamkan pisau bedah ke leher salah satu penjaga dan menembak salah satu penjaga lainnya. Kemudian mereka memasuki laboratorium dan meminta ilmuwan yang ada di sana untuk menunjukkan tempat penyimpanan kapsul. Setelah kapsul ada di tangan, Ed berencana meledakkan kapsul itu dengan menggunakan sebuah granat, namun dicegah oleh salah satu ilmuwan. Karena jika meledak, seluruh orang yang ada di sana akan terinfeksi virus itu. Dengan informasi dari salah satu ilmuwan cara keluar dari tempat itu, Nilun menekan tombol evakuasi dan keluar dengan menggunakan baju APD yang dipakai oleh ilmuwan itu. Mereka keluar bersama seluruh orang yang akan dievakuasi dari sana. Hingga sampailah mereka di atas bukit di mana beberapa helikopter sudah siap untuk mengevakuasi mereka. Karena lemas, Ed menyuruh Nilun untuk masuk ke helikopter duluan. Di saat yang sama, pasukan menemukan keberadaan Ed. Mereka meminta Ed mengembalikan kapsul itu ke mereka. Namun ternyata kapsul itu sudah dilakban dengan sebuah granat yang Ed pegang. Nilun yang melihat dari kejauhan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Ed. Sang pimpinan pasukan itu mencoba membujuk Ed untuk tidak meledakkan granatnya. Namun Ed perlahan-lahan berjalan ke pinggir tebing dengan terus menggenggam granat. Setelah seluruh helikopter sudah meninggalkan tempat itu, Ed memutuskan untuk terjun dari tebing dan meledakkan granat beserta kapsulnya. Nilun yang melihat kejadian itu dari atas helikopter terlihat sangat sedih. Pada akhir film, Shin mengilustrasikan Ed bertemu dengan anaknya yang saling berpelukan di dalam laut. Dan film pun berakhir.